Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endang Marianti, BR Siagian. Saya dari kelas 5B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang topik standar isi pendidikan dasar dan menengah. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk terlebih dahulu kita harus mengetahui ternyata standar pendidikan dasar dan menengah itu dilatar belakangi oleh beberapa peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama, mari kita simak beberapa perubahan yang terjadi atau beberapa perubahan sistem pendidikan nasional yang terjadi dalam perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa pada pasal yang ke-31 ayat 3 mengatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Atas dasar amanah tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 mengatakan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana bertujuan untuk mengembangkan potensi serta peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, berilmu, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali dilakukannya perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ditetapkan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep ilmuwan, dan karakteristik suatu pendidikan dan program pendidikannya. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didiknya, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Slide selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama ada yang namanya standar isi, kemudian standar proses, kemudian standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Kemudian, ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada saat
suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam standar isi untuk setiap mata pelajarannya. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan, karakteristik, kesesuaian kecakupan kelulusan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses memperoleh kompetensi tersebut. Selanjutnya, 3 kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji atau mencari tahu, kemudian dan menciptakan suatu kreasi atau penemuan yang baru. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi standar isi. Kemudian, tingkat kompetensi menunjukkan tahap yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan. 3 kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia. Yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan atau kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antara jenjang yang relevan. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat kompetensi dan jenjang pendidikan. Nah, di sini terdapat kualifikasi dan jenjang pendidikan. Yang pertama, tingkat pendidikan anak TK RA. Catatannya standar isi RK RA diatur secara tingkat terpisah. Maksudnya cara pengualifikasian atau standarnya itu mereka diatur secara terpisah. Tingkat pendidikan dasar SD, MI, SDLB paket A, tingkat kelas 1 sampai dengan tingkat kelas 6 SD, MI, SDLB paket A. Tingkat pendidikan menengah SMP, SMTS, SMPLB paket B, SMA, MA, SMALB paket C. Nah, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras yang intelijensinya itu normal. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai standar isi pendidikan dasar dan menengah. Saya ucapkan terima kasih.